Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul How to Avoid Catastrophe. Kelompok kami beranggotakan Josafat Prayoga, Abron Sulisyo Pribadi, Vera Nurtawifa, Arli Yunika, Simon Effendi, Sekar Nadia Arahmi, dan Tias Galang Dwi R. Yang selanjutnya ada biografi dari Catherine Tinsley. Catherine Tinsley adalah profesor manajemen di Sekolah Bisnis McDonald, Universitas Georgetown. Dia juga Direktur Eksekutif Institut Kepemimpinan Wanita Universitas Georgetown, Direktur Akademik Program Master Eksekutif Kepemimpinan Georgetown McDonald, dan pakar kebijakan senior di Pusat McDonald untuk Bisnis dan Kebijakan Publik. Tinsley ini adalah pakar tentang kesenjangan upah gender, dinamika gender di tempat kerja, dan intervensi untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan. Tinsley telah menerima beberapa hibah NASA, National Science Foundation, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk pekerjaannya dalam pengambilan keputusan dan risiko, serta dari Departemen Pertahanan dan Kantor Riset Angkatan Darat untuk pekerjaannya dalam pengaruh budaya modeling pada negosiasi dan kolaborasi. Dia juga adalah anggota dari Dewan Editorial Akademi Jurnal Manajemen. Dia menerima gelar Master dan PhD dalam perilaku organisasi dari G.L. Kellogg Graduate School of Management di Northwestern University dan gelar MBA dalam antropologi dari Bryn Mawr College. Selanjutnya ada Robin L. Dillon. Robin L. Dillon ini adalah profesor di Sekolah Bisnis McDonald di Universitas Georgetown. Dia berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dan mengapa orang membuat keputusan yang mereka lakukan dalam kondisi ketidakpastian dan risiko. Penelitian ini secara khusus memeriksa keputusan penting yang telah dibuat orang-orang setelah kejadian nyaris meninggal dan dalam situasi dengan hasil yang parah, termasuk dengan evakuasi, badai, terorisme, keamanan cyber, dan manajemen misi NASA. Dia telah menerima dana penelitian dari National Science Foundation, NASA, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui National Center for Risk and Economic Analysis for Terrorism Events, USC. Dia telah menjabat sebagai analisis risiko dan pakar manajemen proyek di beberapa komite akademi nasional, termasuk peninjauan proyek perlindungan badan regional New Orleans dan penerapan teknik analisis risiko untuk mengamankan bahan nuklir khusus Departemen Energi. Dia memiliki gelar BS or MS dari University of Virginia di bidang teknik sistem dan gelar PhD dari Universitas Stanford. Selanjutnya ada Peter M. Madsen. Dia adalah seorang profesional manajemen. Penelitiannya berfokus pada pembelajaran organisasi, terutama tentang bagaimana organisasi dan anggotanya belajar dari kegagalan, kecelakaan, dan nyaris celaka. Madsen juga mempelajari interaksi antara tujuan keselamatan lingkungan, sosial, dan keuangan dalam organisasi. Dia telah memeriksa masalah di industri kedirgantaraan, maskapai penerbangan, mobil, perawatan kesehatan, pertambangan, dan bahan kimia. Karya ini telah diterbitkan di Jurnal Manajemen dan Keselamatan Puncak, termasuk Jurnal Akademi Manajemen, Ilmu Organisasi, Jurnal Manajemen, Tinjauan Bisnis Harvard, dan Kualitas dan Keamanan dalam Peralatan Kesehatan. Penelitian Madsen telah dianugerahi Fulbright Award Western Academy of Management Incident Scholar Award, Academy of Management Careers Division Best Paper, Western Academy of Management Best Paper, Academy of Management Best Paper, Finalis, dan Emerald Management Reviews Citation of Excellence. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Kebanyakan orang berpikir nyaris celaka sebagai panggilan akrab yang mengerikan. Bisa menjadi jauh lebih buruk ketika seorang petugas pemadam kebakaran lolos dari kebakaran bangunan beberapa saat sebelum runtuh, atau ketika tornado secara ajaib membelok dari kota yang dilewatinya. Peristiwa seperti ini jarang terjadi. Pelarian sempit yang membuat kami terguncang dan mencari pelajaran. Tapi ada kelas nyaris meleset lainnya, yang jauh lebih banyak, umum dan merusak. Ini adalah kegagalan kecil yang sering tidak terlihat yang terjadi dalam bisnis sehari-hari, tetapi tidak menyebabkan kerugian langsung. Orang-orang terprogram untuk salah menafsirkan atau mengabaikan peringatan
yang terjadi dalam kegagalan ini, sehingga seringkali tidak diperiksa atau sebaliknya. Dipandang sebagai tanda bahwa sistem tangguh dan semuanya berjalan dengan baik. Namun, peristiwa yang tampaknya tidak berbahaya ini seringkali menjadi pertanda jika kondisi sedikit berubah atau jika keberuntungan tidak turun tangan, krisis meletus. Pertimbangan bencana rig minyak Teluk BP sebagai studi kasus di anatomi nyaris celaka dan konsekuensi dari kesalahan membaca mendekati sempurna. Ide secara singkat, kebanyakan bisnis gagal seperti bencana teknik, produk malfungsi, dan krisis PR adalah dibayangi oleh nyaris celaka. Panggilan akrab itu tidak beruntung campur tangan akan jauh konsekuensi yang lebih buruk saat masuk kembali Columbia yang fatal. Bencana rig minyak Teluk BP, Toyota akselerator macet, bahkan kegagalan antena iPhone 4. Semuanya diawali dengan nyaris meleset acara yang seharusnya memberi tip-off manajer untuk krisis yang akan datang. Masalahnya adalah nyaris meleset sering diabaikannya, atau sebaliknya, dipandang sebagai tanda itu sistem tangguh dan berfungsi baik. Itu karena manajer dibutakan oleh bias kognitif berdebat Profesor Gurdon, Tinsley, dan Dallon dan Manson Universitas Brigham Young. 7 strategi dapat membantu para manajer mengenali dan belajar dari nyaris celaka. Mereka harus lebih waspada saat tekanan waktu dan biaya tinggi. Perhatikan penyimpangan dalam operasi dari norma dan mengungkapkannya akar penyebab. Buat pembuat keputusan bertanggung jawab atas kejadian nyaris celaka. Membayangkan skenario terburuk. Jadilah untuk mencari kesalahan yang nyaris terjadi, menyamar sebagai kesuksesan, dan beri penghargaan kepada individu karena mengekspos nyaris gagal. Diane Vaughan menciptakan ungkapan tersebut dalam bukunya The Taylor Lounge. Keputusan untuk menggambarkan perilaku organisasi yang memungkinkan anomali mekanik mencolok pada pesawat luar angkasa menjadi secara bertahap dipandang sebagai risiko penerbangan normal, menghancurkan awaknya. Kesalahan kognitif kedua adalah apa yang disebut bias hasil. Saat orang mengamati hasil yang sukses, mereka cenderung lebih fokus pada hasil daripada, atau seringkali tak terlihat, proses kompleks yang menyebabkan. Mengenali dan belajar dari kejadian nyaris gagal bukan hanya masalah memperhatikan itu, sebenarnya bertentangan dengan sifat manusia. Artikel, kami memeriksa nyaris celaka dan mengungkapkan bagaimana perusahaan dapat mendeteksi dan belajar dari mereka dengan melihat mereka apa adanya. Instruktif kegagalan. Manajer dapat menerapkan pelajaran mereka untuk meningkatkan operasi dan berpotensi menangkal malapetaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Nama saya Rera Huda, nomor mahasiswa 27343, akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang Roots of Crisis. Berencana organisasi, studi menunjukkan jarang memiliki penyebab tunggal. Sebaliknya, mereka diperakasai oleh interaksi tak terduga dari beberapa kesalahan kecil yang seringkali tampak tidak penting, kesalahan manusia, kegagalan teknologi, atau keputusan bisnis yang buruk. Kesalahan latin ini digabungkan dengan kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan kegagalan yang signifikan. Selanjutnya, kesalahan latin pada anjungan minyak. Ledakan anjungan minyak menawarkan contoh kasus yang dramatis, tetapi kesalahan latin dan kondisi pendukung dalam bisnis seringkali digabungkan untuk menghasilkan krisis yang kurang spektakuler, namun tetap mahal. Kegagalan perusahaan yang dapat dicegah dengan memperhatikan kesalahan latin.
Kemudian contohnya Bad Apple. Setelah peluncuran iPhone 4, pelanggan mulai mengeluh tentang panggilan terputus dan kekuatan sinyal yang buruk. Apple sendiri menyalahkan pengguna karena memegang ponsel dengan cara yang salah. Kemudian mereka menyatakan bahwa panggilan terputus bukan masalah. Kemudian beberapa tuntutan hukum kelompok yang diajukan seperti penipuan dengan penyembunyian, kesalahan penyajian yang disengaja dan desain yang rusak. Kemudian laporan puncak, yaitu pelanggan menolak merekomendasikan iPhone 4. Di sini akhir dari Apple mundur, mengakui kesalahan perangkat lunak dan menawarkan pembaruan perangkat lunak kepada pemiliknya. Selanjutnya akan diteruskan. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Erli Eunike, nomor mahasiswa 24360, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai speed warning. Pada tanggal 28 Agustus 2009, petugas patroli Jalan Raya California, Mark Seller dan 3 anggota keluarganya tewas dalam kecelakaan yang membara setelah pedal gas sedan Lexus yang mereka kendarai macet, sehingga mempercepat mobil tersebut hingga lebih dari 120 mil per jam. Toyota yang membuat Lexus telah meremehkan lebih dari 2.000 keluhan akselerasi yang tidak disengaja di antara mobil yang diterimanya sejak 2001. Tragedi Seller memaksa perusahaan untuk menyelidiki masalah tersebut dengan serius. Akhirnya Toyota menarik kembali lebih dari 6 juta kendaraan pada akhir 2009 dan awal 2010. Dan untuk sementara menghentikan produksi dan penjualan 8 model, sehingga mengakibatkan Toyota menderita kerugian sekitar $2 miliar dalam penjualan di Amerika dan kerusakan yang tak terukur pada reputasinya. Toyota dapat menghindari krisis jika telah mencatat penyimpangan ini dan mengakui ribuan keluhan apa adanya. Selanjutnya ada JetBlue and Blue. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2000, JetBlue Airways telah mengambil pendekatan agresif terhadap cuaca buruk, membatalkan penerbangan yang secara proporsional lebih sedikit daripada maskapai lain, dan mengerahkan pilotnya untuk menjauh dari gerbang sesegera mungkin dalam cuaca buruk agar berada di dekat garis depan ketika landasan pacu dibersihkan untuk lepas landas. Selama beberapa tahun, kebijakan ini tampaknya berhasil. Penundaan di landasan tidak terlalu lama dan pelanggan umumnya menerimanya. Meskipun demikian, itu adalah strategi yang berisiko, membuat maskapai penerbangan dalam bahaya, terdampar dalam waktu lama jika kondisinya tiba-tiba memburuk. Panggilan pada 14 Februari 2017 terjadi badai es yang dahsyat di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, menyebabkan gangguan yang meluas. Penumpang yang tertekan di beberapa pesawat berada terjebak hingga 11 jam lamanya di kabin. Hal ini berdampak adanya pembatalan lebih dari 250 dari 505 penerbangan saat itu, sehingga mengakibatkan kehilangan jutaan dolar dan menyia-nyiakan loyalitas konsumen yang tak ternilai harganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Isnandar, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Josafat Prayoga akan menjelaskan tentang recognizing and preventing near misses, atau mengenali dan mencegah orang dekat. Penelitian kami menunjukkan 7 strategi bahwa organisasi dapat membantu mengenali lebih dekat dengan kekeliruan dan akar dari kesalahan latar belakang mereka. Kami telah mengembangkan banyak strategi ini bekerja sama dengan NASA yang awalnya lambat untuk mengenali relevansi, tetapi sekarang mengembangkan program enterprise-wide untuk mengidentifikasi dan mencegah mereka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu tentang high pressure atau memperhatikan tekanan tinggi. Tekanan besar untuk tujuan performa kerja seperti contoh jadwal yang ketat, biaya atau target produksi. Manajer mungkin memberikan potongan atau salah membaca mereka sebagai tanda-tanda pengambilan keputusan suara. Manajer tahu bahwa perusahaan mengeluarkan biaya lebih dari $1 juta per hari untuk sewa dan biaya kontraktor, yang tentunya berkontribusi pada kegagalan mereka untuk
mengenali tanda peringatan bahwa tekanan tinggi juga berkontribusi pada bencana pesawat urak-alik Columbia, di mana busa insulasi yang jatuh dari tangki bahan bakar eksternal merusak sayap pesawat urak-alik selama lepas landas dan menyebabkan pesawat tersebut pecah saat masuk kembali ke atmosfer. Yang kedua, learn from deviation, belajar dari penyimpangan. Seperti yang disarankan oleh Toyota dan JetBlue, tanggapan manajer ketika beberapa aspek operasi melenceng dari norma seringkali digunakan untuk mengkalibrasi ulang apa yang mereka anggap sebagai risiko yang dapat diterima. Penelitian kami menunjukkan bahwa dalam kasus seperti itu, para pembuat keputusan dapat dengan jelas memahami risiko statistik yang ditunjukkan oleh penyimpangan. Tetapi semakin kurang memperhatikannya, kami telah melihat efek ini dengan jelas di lingkungan laboratorium dan kembali ke program luar angkasa untuk mendapatkan wawasan. Kami meminta peserta studi untuk mengambil alih kendali operasional penjelajah Mars dalam misi simulasi. Setiap pagi mereka menerima laporan cuaca dan harus memutuskan apakah akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Pada hari kedua, mereka mengetahui bahwa 95% kemungkinan terjadi badai pasir yang parah, yang memiliki peluang 40% menyebabkan kegagalan roda yang sangat besar. Separuh dari peserta diberitahu bahwa penjelajah telah berhasil melewati badai pasir di masa lalu. Manajer harus mencari penyimpangan operasional dari norma yang memeriksa apakah alasan mereka untuk menoleransi risiko terkait memiliki manfaat. Pertanyaan mungkin bisa diajukan untuk apakah kita selalu merasa nyaman dengan risiko ini? Apakah kebijakan kita terhadap risiko ini berubah dari waktu ke waktu? Yang selanjutnya adalah uncovered root causes atau temukan akar penyebabnya. Ketika manajer mengidentifikasi penyimpangan refleks, mereka seringkali tak adalah untuk mengoreksi gejala daripada penyebabnya. Seperti tanggapan Apple saat pertama kali menerima dan menyarankan agar pelanggan mengatasi masalah antena dengan mengubah cara mereka memegang iPhone. NASA mempelajari pelajaran ini dengan susah payah selama misi Mars Climate Orbit 1998. Saat pesawat ruang angkasa itu menuju Mars, pesawat itu sedikit menyimpang 4 kali. Setiap kali manajer membuat sedikit penyesuaian lintasan, mereka tidak menyelidiki penyebab penyimpangan tersebut. Saat pesawat ruang angkasa senilai $200 juta mendekati Mars, alih-alih memasuki orbit, ia hancur di atmosfer. Industri perawatan kesehatan telah membuat langkah besar dalam belajar dari nyaris celaka dan menawarkan model bagi orang lain. Penyedia semakin didorong untuk melaporkan kesalahan dan nyaris celaka sehingga pelajaran dapat disingkirkan dan diterapkan. Sebuah artikel Today's Hospitalist misalnya menjelaskan kejadian nyaris memiliki nama belakang yang mirip dan diberi resep obat dengan nama yang terdengar mirip, yaitu Sintotex dan Sintosan. Bingung dengan kesamaan tersebut, seorang perawat hampir memberikan salah satu obat kepada pasien yang salah. Untungnya, dia menemukan kesalahannya tepat waktu dan mengajukan laporan dan merinci panggilan terakhir. Rumah sakit segera memisahkan pasien dan membuat kebijakan untuk mencegah pasien dengan nama yang mirip berbagai kamar di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Sekar Nadia Arahmi, nomor mahasiswa 29131, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Demand Accountability. Para peserta memberikan nilai yang sama baiknya untuk skenario sukses dan skenario nyaris gagal. Penilai Chris tampaknya tidak melihat bahwa nyaris terjadi bencana. Dalam kelanjutan studi tersebut, kami memberitahu sekelompok manajer dan kontraktor yang terpisah bahwa mereka harus membenarkan penilaian mereka atas Chris kepada manajemen atas. Little, near misses, and small scale virus.
Kami telah menggunakan kasus-kasus dramatis seperti tumpahan minyak dan bencana pesawat ulang-alik untuk menggambarkan betapa nyaris celaka dan dapat menandakan bencana besar. Tetapi nyaris celaka relevan bagi manajer di semua tingkatan dalam pekerjaan mereka sehari-hari, karena mereka juga dapat menunjukkan masalah yang lebih kecil tetapi tetap konsekuensial, mengidentifikasi nyaris celaka dan mengatasi kesalahan laten yang menimbulkan dapat mencegah masalah yang lebih biasa dan mengganggu organisasi dan menguras sumber daya mereka. Bayangkan seorang rekan kerja yang melewatkan waktu dan selalu terlambat menghadiri rapat klien, tetapi sebaliknya berkinerja tinggi. Dengan melakukan ini, bagaimana pun dia mengizinkan erosi kecil tetapi signifikan pada kepuasan klien, kekompakan tim, dan kinerja organisasi, dan akhirnya klien mungkin melompat ke hasil yang bisa dihindari dengan menangani nyaris celaka. Consider worst case scenarios. Dalam sebuah penelitian, kami memberi tahu peserta untuk menganggap bahwa badai yang akan datang memiliki peluang 30% untuk menghantam rumah mereka dan menanyakan apakah mereka akan mengungsi. Sama seperti dalam studi penjelajah Mars kami, orang-orang yang diberitahu bahwa mereka lolos dari bencana dalam kecelakaan nyaris sebelumnya lebih mungkin untuk mengambil resiko. Manajer di kantor kelangsungan bisnis Walmart dengan jelas memahami hal ini. Selama beberapa tahun sebelum badai Katrina, kantor tersebut telah cermat mengevaluasi badai sebelumnya yang hampir melesat dari toko dan infrastruktur dan berdasarkan mereka merencanakan serangan langsung ke area metro di mana terdapat banyak lokasi. Evaluate project at every stage. Dengan memeriksa proyek secara kritis saat mereka sedang berjalan, tim menghindari bias hasil dan lebih cenderung melihat nyaris gagal apa adanya. Sesi ini diikuti dengan lokakarya berbagai pengetahuan yang melibatkan kelompok tim yang lebih luas. Pusat NASA lainnya termasuk Jet Propulsion Laboratory yang mengelola program Mars. NASA memulai eksperimen serupa. Hampir setiap kecelakaan di NASA dapat dilacak ke beberapa rangkaian sinyal kecil yang tidak diketahui pada saat kritis, katanya. Reward owning up. Melihat dan memperhatikan kejadian nyaris celaka membutuhkan kewaspadaan organisasi, tetapi tidak ada perhatian yang dapat mencegah kegagalan jika orang tidak termotivasi untuk mengungkapkan kejadian nyaris celaka, atau lebih buruk lagi, tidak dianjurkan melakukannya. Ilmu politik Martin Landau and Donald Chris Holm menggambarkan satu kasus yang meskipun terjadi di geladak kapal perang, relevan dengan organisasi manapun, dia tahu bahwa alat yang salah dapat menyebabkan malapetaka jika terhisap ke dalam mesin jet. Dan dia juga sadar bahwa mengakui kesalahan dapat menghentikan latihan dan kemungkinan hukuman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.